Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonyo paka. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan. Lah basah kain baru. Tapi sampai lain enggak, hujan. Jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara. Sakit hati denai. Memang itu setelannya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat. Tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat, tidak nyodanga. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan ketiga, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun, karena tak juga berubah. Begitu mau ditempeleng, dipotonya. Di-uploadnya ke Instagram. Teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya tolak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit. Talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada jelo. Apa itu jelo? Jandolamu. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan, barulah yang kelima, itu langkah sudah mentok tak ada lagi. Puncak barulah tolak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1, gimana? Bulan kedua 5 dapat. Mulai turun harga. Bulan terakhir, aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi 2 orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Apa hukum bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang agar melawan? Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah.
Tak boleh. Walaupun dia kafir, tak boleh. Wa in jahadaka, kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak. Mak, sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustadz. Cari nenek mama. Cari walim ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustadz Jel Fatullah. Aku kasih tahu. Ustadz Jel, tolong ceramahi. Ustadz Somad menyabui Ustadz Jel. Apa hubungan Ustadz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustadz Jel. Oh, dengan Ustadz Jel dia tak mau. Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustadz Eka. Dengan doktor, Pak Rektor Win. Oh, maunya dengan Ustadz Fulan. Dia dengan Ustadz tak mau. Maunya dengan nenek mama. Dengan tokoh adat. Dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar. Insya Allah. Begitu. Bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada, kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, di otak-atik. Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, ngotak-atik tak boleh. Plastik semua. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustadz. Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, "Bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya." Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Nggak bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati, insya Allah. Nggak lo banyak yang mengaminkan. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Panjangnya 1 meter. Harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya. Maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, "Hai menantuku." Nah, gitu dia. "Hei." Nah, itu tanda-tanda tuh. "Aku terima ini tunai." Yang sekolah ya.
Nikahnya sah, tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah. Bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nang kedua padusi, perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah adiaknya. De apo de inyo sudah saudara sa-ama. Saudara sa-ama ndak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak ndak dapat harta warisan, de ndak ada hubungan nasab. Nang keempat, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustadz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA enggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak ambo magi tahu salahnya. Tapi dia maksa jo.